Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Miss Nalitim selaku fasilitator dan juga Ibu Ike selaku pengajar praktik saya serta rekan-rekan saya calon guru penggerak angkatan 5 yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tugas refleksi di modul 1.1. Yang pertama adalah apa kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dalam modul ini. Lalu ada pertanyaan yang kedua, yaitu refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan di sekolah nanti. Dan juga ada proses pembelajaran di suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal budaya di kelas maupun di sekolah. Baik, langsung saja yang pertama, kesimpulan dari pembelajaran yang saya pelajari di modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya sebagai guru harus membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih nyaman lagi untuk peserta didik atau murid saya. Nah, dimana ketika di dalam kelas menjadi nyaman, maka murid yang menerima pembelajaran pun akan bahagia serta akan menerima materi-materi dengan baik. Kemudian hal lainnya adalah membiasakan budaya positif. Artinya budaya positif di sini adalah kita harus selalu membuat budaya-budaya yang baik agar murid-murid kita juga menjadi murid-murid yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu kita sebagai guru harus menjadi pamong, yaitu kita menuntun peserta didik kita dalam pembelajaran sehingga nanti peserta didik kita atau murid kita dapat selamat dan juga dapat mencapai cita-citanya dengan baik. Kemudian kesimpulan lainnya adalah di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu erat kaitannya dengan budaya, di mana budaya itu adalah suatu hal untuk membangun peradaban bangsa. Artinya apa? Kita harus mempertahankan budaya-budaya yang ada di negara kita dengan berbagai budaya-budaya yang berbeda di daerah, khususnya di Indonesia, berbagai macam budaya yang ada. Apalagi di tempat saya, yaitu di Samarinda, terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain, sehingga budaya tersebut bukan untuk kita tolak, artinya kita menyatukan budaya untuk satu pemikiran untuk membangun suatu peradaban bangsa yang baik. Tentunya pasti kita akan mendapat budaya-budaya dari luar negeri atau dari negara-negara luar, artinya budaya-budaya tersebut juga kita tidak bisa menolaknya karena dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini pasti kita akan mendapat atau menerima imbas-imbas dari budaya-budaya dari luar. Nah, untuk khusus budaya-budaya dari luar, apabila memang itu positif untuk membangun suatu peradaban bangsa yang baik, maka kita juga harus mengambil sisi baiknya. Namun apabila itu kita rasa tidak baik untuk anak didik kita, untuk murid kita, ya kita jauhkan budaya-budaya yang kurang baik tersebut. Lalu kesimpulan berikutnya adalah pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, artinya apa? Ya, kodrat alam, ya kita harus memperhatikan di mana lingkungan peserta didik kita lahir, di mana murid kita tinggal. Artinya kita harus menyesuaikan hal tersebut. Kemudian di kodrat zaman, di zaman abad 21 ini, di mana pendidikan dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang canggih, kita tidak bisa lepas dari itu, maka kita harus kaitkan atau kita eratkan dengan perkembangan zaman yang ada. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktikkan nanti di sekolah atau di kelas saya. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya pahami adalah sebelum saya mempelajari modul 1.1 dari Ki Hajar Dewantara ini adalah saya berpikir bahwa murid itu harus kita beri pelajaran
dengan semaksimal mungkin atau sebanyak-banyak mungkin tanpa melihat kondisi dari peserta didik atau murid tersebut. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, menurut saya pengajaran yang telah saya ajarkan atau yang saya ketahui tentang murid saya itu kurang tepat. Artinya bahwa murid itu sebenarnya sebagai subjek, bukan objek. Nah, ketika saya belum mempelajari modul ini, sebelum mempelajari modul Ki Hajar Dewantara ini, saya beranggapan siswa itu sebuah objek, di mana kita harus jejali dia dengan berbagai macam materi tanpa memikirkan perasaan dia. Namun hal tersebut kurang tepat. Artinya murid kita itu sebenarnya sebagai sebuah subjek, yang dimana murid kita itu sebenarnya sebuah kertas, namun di dalam sebuah kertas itu dia sudah ada tulisan yang samar-samar, kita tinggal menerangkannya saja atau menebalkan, sehingga peserta didik kita itu merasa nyaman ketika kita memberikan pelajaran dengan nyaman, dengan fasilitas yang baik, dengan model-model pembelajaran yang menyemangatkan mereka. Lalu yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pasti pola pikir saya akan berubah. Saya akan berusaha mencoba membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan lagi, supaya murid saya menjadi lebih antusias ketika masuk di dalam kelas saya, dengan cara yaitu mengubah model-model pembelajaran atau menginovasikan model-model pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif, yang menarik perhatian, yang membuat peserta didik atau murid itu menjadi lebih aktif. Dia berani mengungkapkan pendapatnya, berani mengungkapkan apa yang dia ketahui, apa yang dia inginkan. Kesimpulan yang terakhir menurut saya adalah apa yang akan saya terapkan nanti setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis dari Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran di dalam kelas atau di sekolah harus membuat murid kita menjadi merdeka, menjadi lebih senang lagi dalam belajar. Artinya tidak ada tekanan dari unsur apapun, dari pihak manapun, sehingga murid-murid kita mampu mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya untuk memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia dan khususnya di sekolah saya. Nah, yang berikutnya adalah strategi-strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan mengubah mindset atau pola pikir saya, di mana murid itu harus diberikan materi sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, yang mana hal tersebut justru akan mengganggu pola pikir murid. Mereka akan menjadi stres atau tegang di dalam kelas. Itu akan saya rubah pola tersebut menjadi pola yang lebih menyenangkan, mungkin lebih banyak lagi mengajak murid-murid untuk berpraktek yang lebih baik lagi, atau belajar dengan hal yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan dan pemikiran yang mereka miliki. Artinya kita harus menyesuaikan pemikiran-pemikiran murid kita tidak bisa paksakan. Kemampuan setiap murid berbeda-beda, maka kita akan kelompokkan mereka dari tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas, dan kita akan campurkan di dalam kelompok sehingga terjadinya kolaborasi yang baik antar murid, sehingga mereka bisa berdiskusi, membahas suatu pokok permasalahan, dan kelas menjadi lebih aktif, sehingga mereka semua memahami apa yang materi diajarkan oleh guru, dan juga mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.